Bab 728. Kenzi turun ke lorong makam yang gelap, berjalan di sepanjang ruang lorong yang sempit dan dingin, dan berjalan lebih dari beberapa ratus meter, dan tiba-tiba matanya terbuka. Di depan Kenzi ada alun-alun besar yang tersembunyi di dalam. Seharusnya itu adalah pekerjaan orang teratai putih yang menggali bebatuan di dalam gunung lebih dari 1000 tahun yang lalu. Ada monumen batu, patung Buddha, dan pembakar dupa tembaga besar di mana-mana di alun-alun. Di tengah alun-alun ada altar tinggi yang terbuat dari batu. Menurutnya, alun-alun ini adalah tempat rahasia sekte teratai putih kuno untuk pertemuan, berkhotbah, dan mempersembahkan korban. Kenzi dapat melihat dengan jelas bahwa mulai dari altar tengah, ada 3 jalan yang diaspal dengan batu bata menuju ke 3 kuil Buddha yang dibangun tinggi di dinding gua di 3 arah, timur, barat, dan timur. Ketiga kuil itu semuanya terbuat dari dinding gua batu yang terlihat seperti tergantung di dinding gunung, mirip dengan bangunan candi Buddha kuno yang terlihat di TV. Dan kelompok orang teratai putih Arzena sudah pergi ke kuil Buddha di tebing di sebelah barat. Dari kejauhan, ada sorot senter dan obor bertitik di sana, tidak tahu di mana mereka berkumpul untuk melakukan sesuatu. Pada saat ini, Agatha bergegas dari jalan rahasia, dengan angin yang harum, meraih lengan Kenzi dan berkata, "Kenzi, jangan tinggalkan aku. Kamu ingin menemukan harta suci, dan aku juga ingin menemukannya. Harta suci itu, aku tidak akan pernah membiarkanmu mengambilnya sendiri. Sekarang kamu harus bekerja sama denganku, dan setelah menemukan harta suci, keuntungannya akan dibagi rata." "Apa? Dibagi rata?" Kenzi balas menatapnya, dan mendorongnya pergi. "Agatha, aku bisa menyelamatkanmu dari tangan Arzena, itu sudah cukup untukmu. Percaya atau tidak, aku akan memperlakukanmu sebagai musuh sekarang dan membunuh kamu dengan 1 pukulan." Agatha sepertinya tidak takut padanya sama sekali. Dia mengangkat dadanya yang membuncit. "Kamu bunuh aku, kamu bisa membunuhku sekarang. Ngomong-ngomong, aku telah menjadi pendosa di sekte guru. Bahkan jika aku lari sampai ke ujung bumi, aku tidak akan hidup lama." Dia berkata dengan marah, "Kenzi, jangan berpikir karena kamu menyelamatkanku, aku harus berterima kasih kepadamu dan memperlakukanmu sebagai orang baik." Dada Agatha naik turun dan dia sangat marah. Sejak Kenzi menghancurkan senjata ajaib penting kuil teratai putih yang disimpan oleh Agatha, lonceng emas kecil, seperti yang ditebak oleh Agatha, saudari tertua Arzena, yang bertanggung jawab atas hukuman, ingin mengorbankan Agatha karena adalah kejahatan besar menghancurkan senjata penting gurunya. Pada saat kritis, Agatha dianggap pintar, jadi dia buru-buru berbohong, mengklaim kepada Arzena dan yang lainnya bahwa dia secara tidak sengaja menemukan tempat lonceng Buddha tersembunyi biksula sesat, dan kemudian meredakan situasi. Sekte memutuskan untuk membiarkannya pergi dan biarkan dia melakukan perbuatan baik untuk temukan harta suci gurunya untuk menebus kesalahan. Yang memusingkan adalah Agatha hanya memiliki setengah dari peta harta karun suci yang dibakar oleh Kenzi di tangannya, dan informasi di dalamnya tidak lengkap. Tidak diragukan lagi adalah mimpi orang bodoh untuk menemukan harta suci melalui setengah dari peta rusak yang terbakar. Oleh karena itu, Agatha hanya bisa mengambil resiko. Pertama-tama membawa Arzena ke lembah Bodhisattva menuruti satu-satunya informasi geografis di separuh peta, dan kemudian seperti orang buta yang meraba-raba, berkeliling selama beberapa hari. Setelah sebulan, cara tersebut akhirnya gagal. Jika situasi berkembang seperti ini, Arzena dan yang lainnya cepat atau lambat akan mengetahui bahwa Agatha sama sekali tidak tahu di mana harta suci disembunyikan, dan Agatha pasti akan menambah kejahatannya dan dibunuh oleh Arzena. Untungnya keberuntungannya tidak terlalu buruk. Ketika Arzena sudah curiga padanya, Kenzi tiba-tiba muncul. Pada saat ini, Agatha, tentu saja, tidak akan melepaskan Kenzi. Bagaimanapun juga, dia harus mengikuti Kenzi untuk menemukan harta suci gurunya. Kenzi melihat wajahnya yang ganas menatapnya, dan dia sama sekali tidak peduli padanya, dan berkata dengan tenang, "Bahkan jika situasimu saat ini disebabkan olehku, lalu kenapa? Jangan lupa, kamu dari kuil teratai putih dan musuhku. Aku tidak membunuhmu, jadi aku sudah cukup sopan untukmu." Dia mendorong Agatha pergi, jangan ikuti aku. Jika tidak pergi, saya akan mentotok titik akupunturmu dan meninggalkanmu di sini. Agatha mengayun ke arahnya, membuka lengannya, menghalangi jalannya, dan berkata dengan keras, "Kenzi, kamu tidak dapat meninggalkan saya. Jangan berpikir bahwa jika kamu dapat menghafal peta harta karun suci sepenuhnya,
kamu pasti akan dapat menemukan harta karun suci. Tanpa bantuanku, kamu bahkan tidak akan dapat menerjemahkan kata-kata Sanskerta di peta harta karun. Kamu tidak akan mengerti. Setelah dia mengatakan ini, hati Kenzi tergerak. Benar sekali, memang ada beberapa simbol aneh dan spesial di peta harta karun suci, seperti semacam indikasi geografis, atau semacam kode sekte, yang benar-benar membuat Kenzi sedikit bingung. Sekarang Agatha mengatakan ini, Kenzi tahu bahwa simbol aneh itu adalah kata sandi Sanskerta. Kenzi mengeluarkan peta berburu harta karun yang digambar ulang dari tangannya, melihatnya dengan hati-hati sebentar, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, terjemahkan teks simbol terlebih dahulu untuk membuktikan kemampuanmu. Agatha sedikit bangga, dan menyebarkannya telapak tangan seputih salju dan berkata, berikan petanya, dan saya akan menerjemahkan teks simbolis di atasnya untukmu. Kenzi tidak mendengarkannya, dan meletakkan kembali peta perburuan harta karun yang digambar ulang ke dalam pelukannya, lalu berjalan beberapa langkah ke kiri, datang ke sebuah batu, menggambar simbol yang terukir di atas tablet batu. Dia bertanya, apa artinya ini? Ada simbol ini di peta perburuan harta karun. Melihat tampangnya yang waspada, dia bahkan tidak mau menunjukkan pada dirinya sendiri peta perburuan harta karun. Agatha diam-diam merajuk dan berkata dengan sedih, simbol ini adalah 8 simbol keberuntungan. Sanskerta yang paling sederhana, terukir pada prasasti, itu dapat mengungkapkan keinginan reinkarnasi tak terbatas. Jika terukir pada tanda jalan dengan pertigaan jalan, itu juga dapat mengungkapkan arti belok kanan dan kembali ke tempat semula. Jika di atas atau di bawah ada tambahan garis horizontal atau diukir dengan 2 garis horizontal lagi, itu akan membentuk kode Sanskerta unik dari kuil teratai putih, masing-masing mewakili arti yang berbeda. Kenzi mendengarnya mengatakan ini, dan kemudian melihat simbol aneh pada batu itu. Seperti yang diharapkan, meskipun simbol pada beberapa loh batu tampak sama, namun berbeda jika dibandingkan dengan hati-hati. Beberapa simbol yang serupa memiliki 1 atau 2 garis horizontal lagi, dan beberapa bahkan 3 garis horizontal yang mewakili arti yang berbeda. Kamu baru saja mengatakan bahwa ini adalah bahasa rahasia Sanskerta yang unik untuk gurumu di kuil teratai putih. Orang-orang seperti Arzena juga mengerti apa artinya? Kenzi memandangnya dan berkata, tentu saja, bahasa rahasia sekte telah diwariskan selama ribuan tahun. Selama itu adalah murid dari kuil teratai putih dengan status tertentu, dia pasti dapat memahami bahasa rahasia Sanskerta dari kuil teratai putih. Agatha berkata jujur. Kenzi berpikir sejenak, karena ini masalahnya, saya lebih suka menangkap seorang murid laki-laki dari kuil teratai putih dan memaksanya untuk bertindak sebagai penerjemah saya daripada menggunakan kamu. Saya khawatir kamu akan berkomplot melawan saya di akhir. Kenzi tersenyum, dengan bibir merah dan gigi putih, seolah tidak berbahaya. Setelah mendengar ini, Agatha mulai khawatir secara diam-diam, pria licik ini terlalu jahat. Pada titik ini, dia masih mewaspadai dirinya dan ingin menyingkirkannya. Apa yang harus saya lakukan? Dia memutar bola matanya dan tiba-tiba punya ide, jadi dia juga menunjukkan senyum yang tidak berbahaya dan berkata, Kakak Kenzi, jangan katakan aku tidak mengingatkanmu, jika kamu tidak memakaiku, kamu masih tidak dapat menemukan harta karun suci itu. Kenzi meliriknya dengan ringan dan berkata, apa yang kamu katakan? Agatha tertawa bangga dan berkata, karena Agatha masih perawan, dan sangat langka memiliki tubuh sukma murni. Bab 729. Kuil hijau, lapangan pengorbanan, dan simbol misterius. Secara umum, di antara para murid kuil teratai putih, artefak magis penting dari sekte guru dipercayakan kepada orang suci dengan sukma murni seperti Agatha untuk diamankan. Lonceng harta suci kuil teratai putih tidak terkecuali. Tanpa bantuan Agatha, meski kamu menemukan harta karun suci, kamu pasti tidak akan dapat mengambil atau membawanya. Bahkan jika kamu merusaknya, kamu mungkin mati. Jadi, kamu harus membawaku bersamamu. Agatha mendengus centil setelah berbicara, tidak takut menakut-nakuti dia sampai mati. Melihat penampilannya yang seperti rubah betina yang menggoda, Kenzi diam-diam mengalami sakit kepala. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Vixen ini pasti berbohong untuk menakut-nakuti dan membodohinya. Tapi inti masalahnya adalah, bagaimana jika gadis licik ini mengatakan yang sebenarnya? Jika menemukan harta karun kuil teratai putih,
tetapi hasil akhirnya adalah dia tidak dapat mengambilnya. Bukankah itu akan membuang-buang kerja keras? Kenzi memikirkannya sebentar, dan memutuskan untuk tidak berjudi. Lagi pula, masalahnya terlalu besar. Paling buruk, hati-hati di jalan dan jangan tertipu oleh Vixen ini. Oke, kalau begitu aku akan membawamu dan pergi berburu harta karun bersama. Tapi ada syaratnya, kamu hanya bisa melakukan apa yang aku katakan, patuhi perintah, jangan main-main atau aku akan menghukummu, kamu mengerti? Kata Kenzi. Agatha mendengus dan berkata, kamu pria besar, aku hanya seorang wanita kecil, aku tidak bisa mengalahkanmu, aku tidak bisa melarikan diri, apapun yang kamu inginkan, apa yang bisa aku lakukan? Aku hanya bisa menuruti kamu dengan patuh. Saat dia berbicara, dia menunjukkan senyum centil lagi, dan sinar licik muncul di matanya. Tentu saja Kenzi tahu bahwa Agatha ini pasti berusaha mendapatkan harta karun suci, mungkin dia ingin mencari kesempatan untuk memonopoli harta suci, tetapi dia bukan pria bodoh, dan akan sangat sulit bagi gadis ini untuk berhasil dengan idenya. Setelah keduanya menyetujui beberapa hal, mereka segera memulai perjalanan berburu harta karun bersama. Kenzi memberikan informasi tentang peta rute perburuan harta karun, dan Agatha memberikan informasi tentang penguraian logo bahasa rahasia. Keduanya mengambil altar di alun-alun sebagai titik tengah dan menuju ke timur gua candi Buddha kuno di atas tebing. Saat ini, terdengar suara ledakan keras yang berasal dari tebing batu di barat. Diperkirakan ledakan itu tidak terkontrol dengan baik, dan seluruh bagian dalam gunung sedikit bergetar karena ledakan itu, dan pecahan batu terus berjatuhan dari atas. Kaki Agatha tidak stabil, dan dia hampir jatuh. Kenzi menangkapnya, lalu melihat ke tebing paling barat, dan berkata pada dirinya sendiri, orang bodoh Arzena, jika mereka melakukan ini lagi, seluruh gunung akan runtuh. Agatha juga melihat ke sana, melihat obor bertitik, dia tidak bisa mengerti, apakah mereka menemukan harta karun di tebing di sebelah barat. Mengapa mereka harus menggunakan bom? Penglihatan Kenzi jauh lebih baik daripada Agatha bahkan di gunung yang gelap. Kenzi masih bisa melihat dengan jelas apa yang dilakukan Arzena dan yang lainnya di tebing di sebelah barat. Tapi Agatha tidak memiliki kemampuannya. Gua Candi Buddha di tebing barat dan Gua Candi Buddha di tebing timur dan utara memiliki model struktur yang sama. Jika mereka tidak mengetahui mekanismenya, mereka tidak dapat membuka gerbang batu Candi Buddha. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menggunakan metode peledakan. Agatha memberinya tatapan aneh, dan bertanya, kamu belum pernah ke sana, bagaimana kamu tahu itu? Apakah itu dijelaskan secara rinci di peta harta karun suci? Kenzi menggelengkan kepalanya, dia berkata, peta harta karun suci tidak menjelaskan detail yang tidak berarti seperti itu. Peta harta karun suci hanya memberitahu saya di mana kuil hijau berada, bagaimana menuju ke kuil merah, lalu pergi ke kuil putih dan akhirnya temukan harta karun suci. Agatha bertanya, di mana kuil Buddha gua di tebing barat? Apakah tidak ada catatan di peta harta karun suci? Tidak ada catatan, tapi ada simbol yang tidak bisa saya kenali, kata Kenzi. Simbol apa? Agatha bertanya dengan penuh minat. Kenzi memandangnya, meskipun dia sedikit tidak puas dengan caranya menanyakan kebenaran, tetapi mengingat dia sekarang menjalin hubungan kerja sama dengannya, dia masih mengambil batu dan mengukirnya di dinding batu. Simbolnya sangat sederhana, berupa lingkaran dengan gambar garis mirip burung yang digambar di dalamnya. Begitu Agatha melihat simbol aneh ini, wajahnya menjadi pucat. Apakah Anda yakin bahwa biksulah sesat menggunakan tanda ini di peta harta karun suci? Kenzi mengangguk, saya yakin, tebing batu di barat, ada tanda ini. Itu jebakan yang mengerikan. Simbol kode ini berarti begitu seseorang memasuki kuil Buddha di tebing berbatu di sebelah barat, iblis yang terperangkap di dalam gua kuil Buddha akan dilepaskan dan membunuh semua orang-orang yang datang ke sini tanpa izin. Agatha panik. Kenzi skeptis, mengapa kamu tidak memberitahu saya, setan macam apa yang akan ada? Agatha menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Biksu aneh pertama, dia bisa memanggil banyak monster ganas, bertarung dengan ribuan perwira dan tentara, dan... Oke, jangan katakan itu lagi. Kenzi tidak bisa menahannya. Dia menyela dengan sabar dan berkata, saya tidak tertarik mendengarkan apa yang kamu ceritakan. Jika saya ingin mendengar dongeng, saya bisa menonton Journey to the West. Saya serius.
Agatha menunjuk ke simbol yang terukir di dinding batu, lalu dia menjelaskannya. Lingkaran luar melambangkan jebakan dan sangkar yang menjebak setan. Garis yang ditarik ke dalam melambangkan kelelawar, yang merupakan titisan setan. Dan akan dilepaskan. Begitu iblis dilepaskan, semua penyusup akan mati. Kenzi sedikit tidak yakin. Dia melihat simbol aneh yang telah dia gambar, dan berpikir dalam hatinya bahwa benda di lingkaran itu ternyata tidak mewakili seekor burung, tetapi sebuah kelelawar. Agatha buru-buru berkata, "Beri aku peta harta karun suci dengan cepat, aku memahaminya lebih baik darimu, aku akan memimpin jalan, dan segera tinggalkan aula pengorbanan ini." Kenzi memandangnya, dan berkata dengan tenang, "Gambar, kamu tidak perlu memegangnya di tangan, lebih baik meletakkannya di tubuh saya. Untuk memimpin jalan, saya akan melakukannya, Anda hanya perlu mengikuti saya dan menjawab pertanyaan sesekali." Setelah selesai berbicara, dia pergi ke batu timur, berjalan maju di tebing tidak cepat atau lambat. Agatha tahu bahwa pria ini tidak percaya padanya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk menghentakkan kakinya dengan getir, dan mengikuti dengan cepat. Pada saat ini, di tebing barat, Arzena dan yang lainnya berkerumun di depan kuil batu, memandangi gerbang batu berat yang telah hancur menjadi lubang gelap. Itu tidak bisa diledakkan lagi. Jika kamu menggunakan lebih banyak bahan peledak, kamu pasti bisa meledakkan kedua gerbang batu ini, tetapi seluruh gunung mungkin juga akan diledakkan. Seorang pria kuat berkostum Orion berkata kepada Arzena. Arzena melihat ke lubang hitam yang tidak lebih besar dari lubang anjing, mengerutkan kening dan berkata, "Dua orang masuk dan lihat apa yang terjadi di dalam." Dua orang yang ditunjuk tercengang. Mereka takut untuk masuk. Arzena berkata dengan jijik, "Masuk dan lihatlah, apa yang kamu takutkan?" Setelah beberapa saat, nyala api di dalam berkedip-kedip dan suara seorang murid perempuan sedikit berceloteh, "Kakak senior, ini adalah aula Buddha yang aneh. Persembahannya adalah patung Dewa Yasha, tetapi tidak ada meja dupa, hanya ada sarkofagus besar. Buka sarkofagus dan lihat apa yang ada di dalamnya." Di seberang pintu batu, Arzena berkata dengan dingin. Murid perempuan di dalam hampir menangis ketakutan, dan memohon dengan lemah, "Kakak, sarkofagusnya terlalu berat, kami berdua tidak bisa membukanya." Arzena memandang pria lain lagi, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu masuk juga, ambil alat tali dan buka sarkofagus itu."